Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nurfirmansyah. Pada kesempatan video kali ini saya akan membuat video podcast untuk memenuhi salah satu tugas UAS Perekonomian di Indonesia dengan dosen pengampu Ayu Ajara. Pada video kali ini saya akan membahas tentang isu Kementerian Perekonomian, Kreatif dan Pariwisata tentang kebijakan dibolehkannya warga negara asing berkunjung untuk berwisata di Indonesia selama COVID-19 ini untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Pada kesempatan video kali ini di sini ada salah satu bintang. Video kali ini kita kedatangan narasumber kita untuk membahas video kita pada hari ini tentang kebijakan pariwisata. Sebelumnya bisa diperkenalkan Mas, namanya siapa? Ya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Vicky Dukrisdiantoro, saya biasa dipanggil Iki. Di Palangka ini Mas, apakah kuliah atau kerja? Ya, di Palangkaraya saat ini saya sedang masih kuliah sih Mas, saya kuliah di Universitas Palangkaraya. Sebelumnya ambil jurusan apa ya? Di UPR saya ambil jurusan pendidikan fisika Mas, jurusan pendidikan MIPA. Baik, sepertinya ini sangat menarik karena kita berdua beda background. Dia anak saintis dan saya anak asli ekonomi dan bisnis. Kayaknya menarik ya jadinya pembahasannya. Ya, sangat menarik sekali. Iya. Oke. Sebelumnya kita ada sebuah berita dari yang saya tahu, yaitu kasus isu-isu tentang Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan pariwisata ini, khususnya untuk warga negara asing. Walaupun di saat COVID ini banyak sebenarnya di warga negara Indonesia ini tidak diperbolehkan untuk keluar atau berkunjung ke tempat wisata gitu. Nah, menurut Anda, apa pendapat Anda gimana kebijakan Kementerian Ekonomi ini menetapkan kebijakan pariwisata dengan diperbolehkannya warga negara asing berkunjung di Indonesia dengan situasi seperti ini? Ya, menurut pandangan saya dan pendapat saya sendiri ya, karena saya juga belum mengetahui, kurang mengetahui sekali untuk kegiatan ekonomi, apalagi perekonomian di Indonesia, karena saya jujur banget saya kurang mengikuti berita-berita tentang ekonomi. Menurut saya pendapat pemerintah tentang itu gimana ya, saya untuk mengatakan setuju atau tidak setuju itu berat. Kenapa? Karena kita ketahui kan pendapatan negara itu paling besar itu dari sektor pariwisata. Kenapa? Emang Indonesia itu kan lebih dikenal wisatanya di luar negeri. Contoh seperti ini, orang-orang yang berada di luar Indonesia kayak di Jepang, Korea, itu kalau ditanya Indonesia, pasti mereka tuh mindsetnya hanya Bali. Kenapa? Karena Bali itu adalah destinasi wisata yang paling unggulan di Indonesia, kayak Bali, Lombok gitu. Nah, dengan kebijakan tersebut mungkin pemerintah juga ingin tetap mempertahankan perekonomian negara nih, biar perekonomian negara nggak ambruk. Kenapa? Emang kan dana untuk penanganan COVID-19 di Indonesia ini kan juga lumayan besar gitu kan. Jadi mungkin dari sektor pariwisata itu untuk mendongkrak kembali dengan mengadakan diperbolehkannya warga-warga asing untuk berkunjung ke Indonesia. Tapi setujunya seperti ini, untuk sebelum mereka bisa masuk ke Indonesia kan mereka juga udah melalui tes itu ya. Setelah saya swab test dulu agar bisa masuk ke Indonesia, karena pun naik pesawat juga kayaknya swab test dulu kan baru dia bisa beli tiket untuk bisa naik pesawat gitu kan. Selanjutnya juga dilihat, mungkin pemerintah juga udah mempertimbangkan itu kan, karena untuk masuk ke wisata itu pun juga saya ketahui bukan full di dalamnya, mungkin cuma separuh ataupun seperempat dari kapasitas atau kuota yang ada di itu sendiri. Jadi saya kalau untuk jawab setuju atau tidak setujunya kayaknya 50-50 aja sih. Iya. Lalu untuk yang warga negara Indonesia sendiri itu tidak
diperbolehkan buat berkunjung ke wisata itu gimana? Pendapatnya? Sedangkan warga negara asing itu boleh berkunjung. Sebelumnya nih saya mau bertanya ini ya, karena kan saya belum pernah mendengar yang namanya berita warga negara lokal tidak diperbolehkan berkunjung ke wisata tersebut yang berada di Indonesia, tapi diperbolehkan di negara asing. Kira-kira itu sebagai contoh di wisata mana ya? Mungkin di wisata seperti di pantai-pantai gitu sih, yang zona merah untuk COVID-nya. Oh, kalau untuk itu mungkin saya kebijakan itu sangat tidak setuju ya. Kenapa? Karena emang kita warga lokal harusnya lebih diutamakan dulu untuk negara. Kenapa? Karena emang ya kita orang lokal juga yang mengurus wisata itu. Buat apa ada wisata jika masyarakat lokalnya tidak bisa menikmati gitu kan? Lalu apakah ada dampak negatif dan positifnya dari kebijakan pariwisata ini dengan membolehkannya warga negara asing berkunjung ke Indonesia? Apakah perekonomian kita akan semakin meningkat dengan adanya warga negara asing berkunjung ke wisata-wisata Indonesia? Oke, jika ditanya dampak positif atau negatifnya mungkin saya nggak bisa menjawab secara spesifik. Kenapa? Emang saya sendiri bukan orang yang survei lapangan tentang kegiatan pariwisata di Indonesia. Mungkin ini pandangan awam saya aja, pandangan saya terhadap problema untuk kegiatan-kegiatan pariwisata di Indonesia nih ya. Mungkin dampak negatifnya, dampak buruknya jika warga negara asing itu lebih banyak diperbolehkan masuk Indonesia untuk berlibur, itu mungkin di Indonesia kasus COVID-19-nya lebih meningkat gitu kan. Bahkan yang dulunya kita ketahui nih, dulunya itu kan kasus COVID varian baru ini kan berada di India. Contohnya dampak terkecil aja kita sendiri yang berada di Palangkaraya saat ini kita juga udah merasakan dampaknya gitu. Banyak teman-teman kita, warga atau masyarakat di Palangkaraya ini udah ada yang terjangkit gitu ya. Info 1 bulan yang lalu aja itu saya udah lihat ada 5 warga yang terjangkit. Nah, itu dampak negatifnya. Jadi penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia itu rantainya nggak akan putus karena emang mungkin di Indonesia udah penanggulangi nih. Di Indonesia udah dilarang, ada segala lockdown itu kan, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh untuk berpergian jauh dan lain sebagainya. Tapi kalau emang warga asing, karena kan kita ketahui COVID ini kan kita bukan bersentuhan, kita bersin atau gimana itu kan, pokoknya dampaknya buruk gitu ya. Jadi untuk menurutku lebih ke COVID-nya aja lagi sih, karena kalau emang nggak ada pemutusan ataupun nggak ada penutupan sementara, itu ya pasti kasusnya tetap meningkat, nggak akan pernah turun. Mungkin dampak positifnya kayak gini, tadi ditanya nih, emang bener nggak sih gara-gara pariwisata ini perekonomian negara naik? Gini, seperti contohnya di wisata-wisata yang udah dibuka, di situ mungkin bukan cuma perekonomian negara yang naik karena mendapatkan uang tiket dan lain sebagainya, tapi perekonomian masyarakatnya itu juga akan naik. Contohnya seperti ini kan. Jadi ini dampak baiknya ya, dampak positifnya. Kan banyak nih masyarakat kecil, masyarakat yang dagang kaki lima di pinggiran wisata itu tadi. Mereka juga mendapatkan dampaknya. Mereka mendapatkan income dari dibukanya wisata itu, walaupun mungkin itu wisatanya dibuka khusus untuk warga negara asing yang ingin berlibur atau memang mereka sudah ada perjalanan dinas untuk ke situ. Ya dampak positifnya mungkin perekonomian akan menaik. Tidak hanya negara tapi masyarakat umum menurut saya juga akan merasakan dampaknya dari itu. Mungkin kalau perekonomian negara juga naik nggak naik karena mungkin dari kembali lagi di wisatanya itu lagi sih, gimana untuk perpajakannya. Berarti menurut Anda dampak positifnya itu bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat itu sendiri. Iya, masyarakat dan negara sendiri. Negara itu sendiri. Ya karena kan negara juga dapat pajaknya itu tadi kan, karena wisata-wisata itu kan ada wisata yang dikelola pribadi. Itu kan di wisata itu kan ada yang namanya pajak parkir, ada juga yang pajak dari wisata itu sendiri ya. Mungkin itu sih income yang didapatkan negara untuk menaikkan perekonomian. Mungkin kalau untuk perekonomian masyarakat ya itu tadi, mereka bisa berjualan ataupun apa di daerah situ.
meningkatkan perekonomian sebagai generasi milenial lah yang harus kita lakuin. Ya, baik. Sebelumnya ini saya mau bertanya, kan kita sebagai orang akademisi, anak milenial gitu kan. Ini kira-kira untuk mengangkat perekonomian siapa dulu nih? Ekonomi negara atau ekonomi kita sendiri kan? Karena kalau untuk ekonomi negara itu kan kita harus memberikan sedikit dari hasil kita ke negara, seperti kita membayar pajak. Kayaknya untuk ranah situ tuh lumayan berat untuk kita generasi milenial, karena perekonomian masyarakatnya juga gak merata gitu kan. Ini untuk mengangkat ekonomi siapa dulu nih? Jadi biar pertanyaannya gak ngambang juga kan. Ya mungkin untuk perekonomian dari kita, dari keluarga dulu lah, mungkin yang bisa meningkatkan perekonomian Diri sendiri gitu ya. sendiri gitu. Oh, berarti lebih tepatnya untuk mandiri di kala Mandiri, Covid ini ya. ya. Iya, mandiri di kala Karena kan pandemi. banyak yang di PHK gitu kan, karyawan-karyawan. Jadi bantu perekonomian keluarga Bantu gitu ya. kita. Baik, mungkin untuk langkah kita sebagai generasi milenial, mungkin kan sekarang saat ini itu dunianya sudah dunia digital ya Ya kan? benar. Dulunya kita ini nggak ngerti yang namanya Zoom, kita nggak ngerti yang namanya Google Meet, kita nggak ngerti yang namanya Jitsi untuk kita bisa belajar secara daring. Dulu kita belajarnya kan juga ke sekolah gitu kan. Saat ini kita udah mengenal banyak banget digital yang kita bisa manfaatkan untuk terus berjalan di kala pandemi saat ini, masa skala besar. Ya, menurut saya sendiri sih hal terkecil yang bisa kita lakukan seperti melakukan perdagangan, kayak jualan online gitu kan, all shop. Mungkin kita bisa jualan baju, skincare, hand sanitizer ya, karena menurut saya jualan-jualan yang kiranya diperlukan lah untuk kegiatan di kala pandemi seperti ini. Jualan makanan gitu kan yang bisa kita antar dengan cara kita dagangkan secara online. Tidak itu aja sih, mungkin dengan kita yang punya modal sedikit itu kita bisa kok melakukan buka usaha gitu, usaha mikro kecil. Kita harus usaha depan rumah gitu kan, kayak jualan ceker pedas, jual pentol pedas gitu kan. Sebenarnya kayak gitu mungkin dapatnya 1.000-2.000 ya sehari ya, mungkin ya, karena harganya juga nggak begitu mahal, tapi kan sedikit-sedikit tuh kalau kita kumpulkan banyak, nantinya juga akan banyak bisa. Ya mungkin kita nggak bisa langsung untuk membantu perekonomian keluarga, tapi setidaknya kita bisa memenuhi kebutuhan kita pribadi. Baik, mungkin itu saja banyak pertanyaan dari video kali ini. Sebelumnya terima kasih buat Mas Budi sudah hadir dengan untuk video podcast kali ini. Baik, sama-sama, terima kasih juga ya. Sebenarnya saya minta maaf nih kan, saya bukan orang berhati belakang ekonomi karena saya kurang begitu bisa memahami. Jadi kalau ada salah kata mungkin saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, terima kasih banyak. Sukses buat Mas. Ya, terima kasih, semoga lancar. Ya, apa thank yang you ya, terima biasa. kasih. Baik, mungkin itu tadi video podcast kita yang membahas tentang kebijakan pariwisata. Kesimpulan yang bisa diambil mengenai kebijakan pariwisata yang membolehkan warga negara asing berkunjung ke Indonesia selama COVID-19 ini bisa menguntungkan kita, dan bisa membangkitkan perekonomian yang ada di Indonesia ini. Harapan saya ke depan semoga COVID-19 ini berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa, dan semoga perekonomian kita bisa lebih baik dari yang sekarang ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.